Oh guys, balik lagi di channel itu Jago Pajak bersama gue Reza. Kali ini gue akan bahas tentang materi depresiasi dan penurunan nilai aset tetap. Oke, jadi kita hari ini akan belajar depresiasi dulu ya guys. Oke, jadi depresiasi ini gitu ya, ada beberapa nanti istilah yang akan kita gunakan, yang mana depresiasi ini sebenarnya merujuk hanya ke aset tetap, tetapi nanti ada yang sejenis dengan depresiasi tetapi tidak ke aset tetap, yaitu misalnya amortisasi, aset tidak berwujud, serta depresi dari aset sumber daya mineral gitu ya. Ini sebenarnya perbedaan istilah aja, tetapi kalau kita ngomongin depresiasi itu memang selalu mengarah ke aset tetap. Kalau kita ngomongin amortization atau amortisasi, itu kita mengarahnya ke intangible asset, sedangkan kalau kita ngomong tentang depresi itu mengarahnya kepada sumber daya mineral atau mineral resources. Oke. Kemudian ada 3 faktor guys yang mempengaruhi proses depresiasi. Ya, yang pertama tentu adalah asetnya itu sendiri ya, atau kita sebut dengan depreciable asset. Yang mana depreciable asset ini nanti akan dipengaruhi oleh yang pertama initial amount ya, harga perolehan. Ya, harga perolehan kita udah cerita banyak kemarin di video sebelumnya. Dan kemudian yang kedua adalah residual value atau nilai residu, nilai sisa yang kita estimasikan. Ya, jadi terkadang memang ada nilai sisa yang kita estimasikan dari aset tersebut, sehingga nanti seburuk-buruknya atau sejelek-jeleknya atau serendah-rendahnya nilainya itu tidak sampai ke 0. Seperti itu. Ya, meskipun ini nanti kalau dipajak udah nggak ada ya guys, residual value ini tidak diakui di pajak, jadi pajak menganggap nilai residunya adalah 0. Kemudian yang kedua, yang faktor-faktor yang mempengaruhi proses depresiasi adalah estimation of service life. Jadi estimasi umur manfaat, masa manfaat. Yang mana masa manfaat ini diestimasi. Memang ini adalah tugasnya perusahaan untuk mengestimasi, atau tugasnya entitas pelaporan untuk mengestimasikan berapa umur, estimasi umur masa manfaat dari aset tersebut. Ya, yang mana untuk mengestimasi tadi ada 2 faktor yang digunakan, ada faktor fisik ya, yaitu terkait dengan keausan maupun kerusakan, serta ada faktor ekonomi, yaitu adalah inadequacy, depreciation, obsolescence. Ya, inadequacy itu adalah kira-kira nanti out of date, tidak dapat digunakan lagi karena perubahan kebutuhan, perubahan zaman. Terus superstition, yaitu kemungkinan nanti aset tersebut di masa yang akan datang akan diganti dengan suatu aset yang lebih efisien, atau obsolescence gitu ya. Ada tiga faktor ekonomi yang menentukan estimasi dari masa manfaat dari aset tersebut. Kemudian yang ketiga, ya, faktor yang ketiga terkait dengan proses depresiasi adalah metode depresiasi yang sesuai. Jadi kita harus menentukan kira-kira metode depresiasi mana yang paling sesuai dengan perusahaan. Kemudian, oke, ini adalah 3 faktor yang dalam proses depresiasi. Kemudian kita akan masuk ke metode depresiasi. Oke. Metode depresiasi di sini kita lihat guys, ada 3 ya. Yang diatur di PSAK ada 3. Yang pertama adalah activity method atau sering kita sebut dengan unit produksi. Kemudian yang kedua adalah straight line method atau garis lurus, dan ketiga adalah diminishing charge method atau kita sebut dengan saldo menurun. Ya, saldo menurun. Saldo menurun ini kalau di dalam PSAK bukan double declining ya, bukan saldo menurun ganda, tetapi disebutnya di situ adalah saldo menurun saja, declining balance seperti itu. Kemudian kita lihat masuk yang pertama adalah activity method ya. Oke, activity method kita lihat di sini. Jadi di dalam activity method, depresiasi aset itu dihitung berdasarkan penggunaan fungsi aset, bukan berdasarkan lamanya usia aset. Sehingga di sini ada formulanya. Formulanya adalah depreciation charge sama dengan cost minus residual value kali hours this years
dibagi dengan total estimated hours. Nah, ini kita akan lihat contohnya ya. Contohnya seperti ini. Jadi ini memakai pendekatan berapa kapasitas penggunaan aset tersebut. Kita akan lihat di sini, suatu perusahaan memiliki alat berat dengan biaya perolehan 1 miliar, dibeli di awal tahun. Nilai sisanya 100 juta. Total estimasi jam pemakaian adalah 30.000 jam. Berarti dia bisa kapasitas mesin ini, alat berat ini itu bisa dipakai 30.000 jam. Jika diketahui pemakaian alat berat pada tahun pertama adalah sebanyak 5.000 jam, maka depresiasi adalah gampang sekali. Tinggal 1 miliar ya dikurangi 1 juta itu adalah dikurangi 100 juta itu adalah nilai sisanya dikali ya 5.000 itu adalah pemakaian di tahun ini dan dibagi 30.000 sehingga hasilnya adalah 150 juta. Ini mudah sekali guys. Ya, ini adalah unit activity method atau kita sebut dengan activity method di dalam IFRS. Kemudian yang kedua adalah straight line method atau garis lurus. Depresiasi aset ditentukan dengan metode garis lurus ini ditentukan berdasarkan usia aset, bukan berdasarkan penggunaan aset. Jadi kita hitung berapa estimasi umur dari aset tersebut. Yang mana di sini ada dua asumsi pokok terkait dengan straight line method, yaitu yang pertama adalah kegunaan ekonomik aset sama untuk setiap periode. Jadi aset tersebut bisa digunakan dengan keuntungan ekonomis yang sama di setiap periode, serta beban pemeliharaan dan perbaikan juga sama untuk setiap periode. Meskipun ini memang dua asumsi ini adalah asumsi yang tidak mungkin benar, tidak mungkin terjadi. Kenapa? Karena pada dasarnya setiap aset itu pasti kemampuan ekonomisnya akan selalu berkurang di setiap tahun, dan kemudian beban pemeliharaannya tentu juga akan semakin besar di setiap semakin bertambahnya umur dari aset tersebut. Tetapi ini asumsi ini adalah asumsi yang digunakan untuk menjustifikasi penggunaan straight line method, meskipun ya itu tidak sesuai. Tetapi tidak ada masalah. Mungkin straight line method ini, asumsi ini diadakan, ya asumsi ini ada karena kalau kita lihat memang kemungkinan dalam waktu misalnya taruhlah satu aset umurnya 5 tahun. Dalam 5 tahun itu memang akan menurun kemampuan ekonomisnya, tetapi menurunnya mungkin tidak terlalu signifikan sehingga bisa kita anggap sama seperti itulah ya. Nah, oke, ini adalah dua asumsi pokok ya. Nah, formulanya adalah cost min residual value dibagi estimated service life. Jadi mudah sekali ya. Contohnya suatu perusahaan memiliki alat berat dengan biaya perolehan 1 miliar, dibeli pada awal tahun, nilai sisa 100 juta. Estimasi masa manfaat 5 tahun, gampang sekali. Jadi yaitu depresiasinya adalah 1 miliar dikurangi 100 juta dibagi 5 tahun, yaitu 180 juta per tahun. Ya mudah sekali guys. Kemudian yang ketiga yaitu adalah diminishing charge method atau declining balance method kalau di dalam PSAK ya, saldo menurun. Nah, kenapa ini dibuat ya? Kenapa perusahaan menggunakan metode ini? Karena kalau kita lihat tingkat penggunaan dan produktivitas aset pada tahun-tahun awal itu pasti lebih besar daripada tahun-tahun akhir. Sehingga otomatis pasti seharusnya dia itu disusutkan lebih besar di tahun-tahun pertama, karena memang tingkat penggunaan atau tingkat produktivitas dari aset tersebut akan lebih tinggi di tahun-tahun awal. Nah, itu adalah justifikasi penggunaan dari declining balance ini. Yang mana declining balance ini kalau kita lihat itu terdiri dari dua metode. Yang pertama adalah sum of the years digit dan declining balance method. Declining balance method nanti juga akan kita bisa bagi dua ya. Bisa double declining, bisa single declining. Nah, meskipun kalau kita lihat di buku-buku menyatakan bahwa declining balance ini sama dengan double declining. Padahal nggak mesti seperti itu ya. Karena ada juga yang namanya single declining guys. Gitu guys. Kemudian kita lihat di sini. Sum of the years digit. Jadi kita lihat di sini depresiasi aset dihitung jadi yang pertama kita akan bahas ya sum of the years digit. Depresiasi aset dihitung berdasarkan perbandingan usia manfaat aset tersebut dengan jumlah angka tahun. Nah, formulanya adalah N
kali N plus 1 dibagi 2. Kok ribet banget? Nah, ini gampangnya gini lah, nanti kita akan lihat ya. Suatu perusahaan memiliki alat berat dengan biaya perolehan 1 miliar, dibeli pada awal tahun, nilai sisa 100 juta, estimasi masa manfaat 5 tahun. Nah, kita akan lihat ya. Jadi caranya gini. Kita sum of the year tuh gini. 5 tambah 4 tambah 3 tambah 2 tambah 1 berapa nih? 9, 12, 15 ya. Nah, di tahun pertama itu yang dipakai ini 5 per 15 dikali nilai depreciable-nya. Jadi yang 1 miliar dikurangi 100 juta ya. 1 miliar dikurangi 100 juta. Ya, 100 juta. Tahun kedua pakai 4 per 15. 4 per 15 dikali 1 miliar dikurangi 100 juta. Tahun ketiga pakai 3 miliar 3 per 15 dikali 1 miliar dikurangi 100 juta dan seterusnya gitu ya. Ini adalah sum of the year digit ya. Jadi ini contohnya depresiasi untuk tahun pertama ya, 5 per 15 dikali 1 miliar per 100 juta dikurangi 100 juta, hasilnya adalah 300 juta. Oke, ini contohnya guys. Kemudian yang terakhir adalah declining balance method. Depresiasi aset dihitung dengan cara book value aset dikali dengan tarif depresiasi. Ini kalau kita lihat memang di declining balance ini tidak melihat nilai sisa ya. Nilai sisanya nanti pada saat penghitungan di tabelnya aja di terakhir itu terendahnya nilai sisa. Jadi hanya berpengaruh pada penyusutan tahun terakhir saja. Nah, kita lihat di sini ya. Declining balance method contohnya adalah suatu perusahaan memiliki alat berat dengan biaya perolehan 1 miliar, dibeli pada awal tahun, nilai sisanya 1 juta, estimasi masa manfaat 5 tahun. Nah, kita cek dulu berapa tarif depresiasinya. Jadi 100% gitu ya. Kalau gue cara gini bagi 5 itu 20%. Nah, ini langsung kita kali 2. Ya, jadi 40%. 40% per tahun gitu ya. Berarti tahun pertama yaitu 1 miliar gitu kan, dikali 40%. 400 juta. Ini adalah depresiasi tahun pertama. Nah, kita lihat di sini nilai bukunya tinggal berapa? Book value-nya tinggal 1 miliar dikurangi 400 kan, 600 juta. Nah, untuk tahun kedua itu kita hitungnya dari book value-nya yaitu 600 juta dikali 40% sama dengan 240 juta. Sehingga book value kita tinggal 360 juta. Tahun ketiga gimana? Ya, 360 juta dikali 40% dan seterusnya. Ya, gitu guys caranya. Oke, kemudian nah di sini ada beberapa special depreciation issue, isu depresiasi khusus. Nah, kita lihat di sini komponen depresiasi. Ya, yang pertama adalah komponen depresiasi. Dalam PSAK 16 disebutkan bahwa setiap bagian dari aset tetap yang memiliki biaya perolehan cukup signifikan terhadap total biaya perolehan seluruh aset tetap bisa didepresiasi secara terpisah. Contohnya pesawat. Pesawat itu macam-macam ya komponennya. Ada airframe-nya, ada engine-nya, ada mungkin mesinnya, mesin pendorongnya, ada macam-macam di situ. Nah, itu bisa didepresiasi secara terpisah ya. Itu. Kemudian yang kedua, depreciation and partial periods. Nah, jika depresiasi tidak berumur setahun penuh, ya, maka untuk metode garis lurus, ya, yang pertama kali harus dilakukan adalah penyusutannya itu dihitung setahun penuh dulu. Kemudian setelah dihitung setahun penuh, dialokasikan ke dua periode yang berbeda sesuai dengan proporsi periodenya. Jadi misalnya ada nggak contohnya di sini? Nah, ini ada contohnya nanti ya. Yang kedua, untuk metode jumlah angka tahun dan metode saldo menurun sama. Jadi penyusutannya dihitung setahun penuh dulu, kemudian dikalikan dengan proporsi periodenya. Mirip lah caranya. Kita lihat masukin contoh aja. Tanggal 1 Maret 2019, PT Maju membeli mesin dengan biaya perolehan 1 miliar, nilai sisa 100 juta. Estimasi masa manfaat 5 tahun. Gitu ya. Depresiasinya gimana cara ngitungnya? Untuk metode garis lurus berarti 1 miliar dikurangi 100 juta dibagi 5 tahun. Ini yang pertama ya.
Kemudian hasilnya dikali dengan dari Maret sampai Desember itu adalah 10 bulan per 12. Berarti dikali 10 per 12, yaitu hasilnya adalah 150 juta rupiah. Kemudian yang kedua, untuk metode jumlah angka tahun dan metode saldo menurun. Nah, ini contohnya adalah metode jumlah angka tahun ya. Tahun pertama berarti 5 per 15 dulu. Ya, dikali 1 miliar min 1 juta. Ya, hasilnya berapa kita udah dapat tadi ya. 300 juta. Dikali fraksi tahunnya, yaitu 10 per 12, yaitu 200. Sehingga hasilnya adalah 250 juta rupiah. Sebenarnya sama. Caranya sama guys. Ya. Kemudian yang ketiga, depresiasi dan penggantian aset tetap. Ya, isu yang ketiga adalah depresiasi dan penggantian aset tetap. Nah, jadi banyak orang yang mengatakan bahwa yang namanya depresiasi ini berhubungan dengan pencadangan, ya, pencadangan biaya. Pencadangan biaya untuk penggantian aset tersebut kalau aset tersebut rusak. Ya, padahal sebetulnya tidak ada hubungannya antara depresiasi dengan penggantian aset tetap. Karena yang pertama, depresiasi itu tidak melibatkan arus uang keluar. Serta yang kedua, penggantian aset itu juga berasal dari revenue yang didapatkan kemudian disisihkan untuk mengganti aset tersebut. Ya. Jadi bukan berasal dari depresiasi, seperti itu guys. Dan yang terakhir, apakah tarif depresiasi itu bisa dirubah? Misalnya kita merubah estimasi umur manfaat, jawabannya adalah bisa banget, bisa dirubah. Nah, tetapi jangan lupa perubahannya ini tuh bersifat prospektif, ya. Beda nanti sama perubahan metode ya. Kalau perubahan metode itu sifatnya adalah nanti sifatnya bukan prospektif tetapi retroaktif. Tetapi kalau untuk perubahan estimasi umur manfaat itu sifatnya adalah prospektif, sehingga dia hanya merubah dari sekarang ke depan, tidak berubah ke belakang lagi. Ya, sifatnya adalah prospektif, jangan lupa guys. Oke, gitu kira-kira apa yang bisa gue sampaikan di video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan komen channel YouTube gue. Dan apabila kalian merasa video ini bermanfaat, bisa di-share di seluruh sosial media yang kalian miliki. Jangan lupa belajar terus. Bye-bye.